Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kembali dimudahkan untuk bisa berada di tempat yang mulia ini, kembali dimudahkan untuk melanjutkan pelajaran kita, mempelajari kitab Ad-Da' wa Dawa yang ditulis oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Sekali lagi, kitab ini adalah kitab yang penting untuk kita pelajari, untuk kita pahami, sebagai bekal menguatkan kita untuk taat kepada Allah SWT dan meninggalkan maksiat, meninggalkan apa yang Allah larang. Tentunya tidak ada daya dan upaya kecuali apa yang Allah mudahkan bagi kita sekalian. Hadirin yang dimuliakan Allah, masih pembahasan kita pada kitab ini, penjelasan apa yang menjadi inti dari kitab ini, atau di antara bagian inti dari kitab ini, yaitu penjelasan tentang dampak buruk dosa dan maksiat, efek dan dampak buruk dosa dan maksiat, di mana dengan pengetahuan dampak buruk dosa dan maksiat ini diharapkan yang pembaca kitab ini dan kita sekalian menjadi paham dan mengerti untuk bisa meninggalkan maksiat tersebut, karena dampak buruk ini adalah dampak buruk yang pastinya membuat siapapun yang mengetahui dan mempelajarinya akan berusaha dengan keras untuk meninggalkan maksiat yang memiliki dampak buruk yang ternyata sangat banyak sekali. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sampai pada pembahasan yang ke-23 atau ke-22. Di antara dampak buruk dari dosa dan maksiat, hirmanu da'watir Rasulillah wa da'watil malaikah. Di antara dampak buruk maksiat, seorang diharamkan dari doa kebaikan para rasul atau Rasulullah dan juga doanya para malaikat. Ya, para malaikat, Rasulullah SAW itu mendoakan kebaikan bagi orang-orang beriman, laki-laki dan perempuan, memintakan ampun bagi orang beriman, laki-laki dan wanita. Ya, mari kita perhatikan. Allah berfirman dalam surah Ghafir ayat 7-9. Alladzina yahmiluna al-'arsy wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilak wa qihim adzabal jahim. Para malaikat pemikul arsy dan yang ada di sekitar arsy senantiasa bertasbih, mensucikan Allah dan memuji Allah Subhanahu wa taala, dan mereka beriman kepada Allah serta memintakan ampun untuk orang-orang beriman. Mereka berdoa, ya Allah, rahmatmu dan ilmumu meliputi segala sesuatu, maka ampunilah orang-orang yang bertaubat, yang mengikuti jalanmu, dan selamatkan mereka dari azab neraka jahim. Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim innaka antal azizul hakim wa qihimus sayyi'at wa man takis sayyi'at yawma idzin faqad rahimtah wa dzalika huwal fawzul azim. Ya Allah, masukkan mereka ke dalam surga Aden yang telah Engkau janjikan. Berikut orang-orang soleh dari nenek moyang mereka, istri-istri mereka,
keturunan-keturunan mereka. Sesungguhnya Engkau Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Jagalah mereka dari keburukan, dan barang siapa yang Engkau jaga dari keburukan pada hari kiamat nanti, berarti orang itu adalah orang yang Engkau rahmati. Dan Engkaulah dan yang demikian orang yang Engkau rahmati itulah adalah kemenangan yang besar, keberuntungan yang besar, ya. Ayat ini menjelaskan bagi kita sekalian, para malaikat mendoakan orang-orang beriman. Orang beriman yang bertaubat dan mengikuti kitab dan sunnah Rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam, di mana tidak ada jalan kebaikan kecuali apa yang ditunjukkan oleh Alkitab dan sunnah, ya. Maka orang-orang yang berbuat maksiat, berada dan bergelimang maksiat, mereka tidak masuk ke dalam bagian doa ini karena mereka tidak tersifatkan dengan sifat orang-orang yang bertobat dan mengikuti jalan Allah. Yang melanggar dan maksiat kepada Allah, maka dia telah menyimpang dari jalan yang Allah cintai dan ridhoi, ya. Dan dia tidak berada pada perjalanan pertaubatannya. Maka ini juga diantara kerugian. Orang-orang yang berbuat maksiat akhirnya dia diharamkan atau tidak termasuk bagian doa makhluk Allah yang paling tulus di dalam mendoakan selainnya, yaitu para malaikat Allah, ya, para utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-23, Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah menjelaskan di antara dampak buruk dari maksiat. Seorang yang berbuat maksiat atau berada pada suatu kemaksiatan, telah datang keterangan dari sebahagian dosa dan maksiat tersebut akan siksaan yang didapatkan di alam kubur, ya. Akan siksaan yang didapatkan di alam kubur, ya. Ini para ulama menjelaskan bahwasanya hadis yang dibawakan oleh penulis di sini adalah apa yang akan menimpa dari orang-orang yang dulu di dunia waktu hidupnya melakukan suatu dosa tertentu, kemudian mendapatkan siksa di alam kuburnya. Hadisnya hadis Samurah bin Jundub, ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nabi SAW pernah mengatakan kepada para sahabatnya, hal ra'a ahadun minkum min ru'ya? Apakah salah seorang di antara kalian pernah melihat atau mengalami suatu mimpi? Kemudian Rasulullah pun menjelaskan mimpi yang dia alami. Dan kita ketahui bersama bahwasanya mimpi seorang Rasul adalah wahyu atau bagian dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Di dalam mimpi tersebut Nabi SAW dibawa oleh dua laki-laki yang membawa beliau, kemudian menunjukkan tentang apa yang dialami oleh sebagian orang di dalam siksaan. Di antaranya Rasulullah SAW, ya, melihat ada seorang yang berbaring, kemudian ada orang di hadapannya, ya, memecah kepalanya dengan batu, sehingga ketika kepalanya pecah, kepalanya itu kembali menjadi seperti semula, kemudian dipecahkan lagi, ya, kemudian dipecahkan lagi, dan terus begitu berulang-ulang. Kemudian Rasulullah disuruh oleh malaikat yang mendampingi beliau, dua malaikat yang mendampingi beliau, intalik, jalan-jalan, mari kita jalan, pergi. Kemudian Nabi SAW pun beranjak, kemudian melihat ada seorang yang terbaring di tengkuknya, ya. Kemudian ada satu lagi, ya, berdiri dengan membawa pengait dari besi, ya, yang kemudian mengait dan merobek mulai dari mulut sampai ke pipi dan ke bagian tengkuknya, ya, dirobek mulutnya menjadi terbelah sampai ke tengkuknya. Begitu juga bagian matanya terus dirobek dengan pengait tersebut, ya. Kemudian setelah selesai terobek-robek wajah orang ini, maka wajah ini kembali menjadi seperti semula,
kemudian malaikat pun berkata, dan begitu terus berulang-ulang. Kemudian malaikat yang mendampingi Rasulullah berkata, intalik, intalik, berangkat, pergi. Kemudian Nabi SAW pun melihat ada seperti tungku, ya, dan di atas tungku itu terdapat suara yang sangat bising, gaduh. Kemudian Rasulullah SAW pun melihat akan kegaduhan suara dari tungku. Ternyata ada orang-orang laki-laki dan wanita dalam keadaan telanjang di atas tungku tersebut, dan mereka terbakar dari arah bawah mereka, ya, dari arah bawah mereka, dan mereka berteriak, ya, dengan sebab jilatan api yang membakar mereka, dan mereka berada di atas tungku tersebut. Kemudian dikatakan oleh dua orang malaikat yang mendampingi Rasulullah, intalik, pergi, ya. Kemudian Nabi SAW pun menemui ada seorang yang berenang di sungai yang berwarna merah, ya. Kemudian di sisi sungai itu ada seseorang yang sedang mempersiapkan batu. Ketika orang yang berenang di sungai merah ini menepi, maka orang yang sedang mempersiapkan batu itu dengan segera memasukkan batu itu ke mulut orang yang berenang tersebut, ya. Kemudian dia kembali berenang, dan seterusnya. Begitu dia balik lagi, diisi batu lagi, dan seterusnya sampai di akhirnya dikatakan oleh malaikat, intalik, ya. Ayo kita pergi, ya. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi yang mulia SAW pun menemui seorang yang karihil mar'ah, ya, seorang yang penampakannya itu sangat-sangat buruk sekali, ya, penampakan yang sangat buruk yang beliau lihat, ya. Dan di sisi orang tersebut ada api yang membakarnya, ya, dan dia pun api itu mengelilinginya, ya, membakar dirinya. Kemudian kata malaikat yang mendampinginya, intalik, ya. Dan seterusnya, kisahnya panjang sekali, ya, sampai akhirnya, ya, Rasulullah SAW pun diceritakan tentang apa yang dia lihat itu dari orang-orang yang disiksa yang dia lihat di hadapannya pada mimpinya tersebut. Adapun orang yang pertama yang dipecahkan kepalanya itu adalah orang yang mengambil Quran, menghafal Quran, memahami Al-Quran, kemudian dia tolak Al-Quran itu, dan dia tertidur dari melaksanakan sholat wajib. Jadi dia melakukan maksiat, pelanggaran, padahal dia tahu. Dia dekat dengan Al-Quran, dia membaca Al-Quran, dia menghafalnya bahkan, tapi dia menolak apa yang ada di dalamnya dari petunjuk, dan dia menyia-nyiakan kewajiban yang Allah wajibkan, diantaranya sholat wajib, sehingga dia disiksa, dipecahkan kepalanya sampai berkeping-keping, kemudian dikembalikan lagi dan dipecahkan lagi, begitu seterusnya. Adapun orang yang dicabik mulutnya sampai ke tengkuk dengan pengail atau pengait, ya, maka dikatakan kepada Rasulullah itu adalah orang yang keluar rumah, dia menyebarkan kebohongan, di mana kebohongannya itu sampai menyebar ke penjuru dunia, ya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dulu mungkin pada zaman Nabi yang mulia SAW dengan kesederhanaan, satu kebohongan yang menyebar ke penjuru dunia itu amat sulit sekali karena terbatasnya fasilitas yang ada ketika itu. Kalau mungkin kebohongan tersebar, maka mungkin di satu benua saja atau satu negeri, satu kampung saja. Akan tetapi di zaman kita, di zaman yang Allah mudahkan dengan teknologi, ya, berita yang meluas dengan cepat, maka kebohongan itu akan dengan sangat mudah tersebar ke penjuru dunia. Maka ini pelajaran agar kita bertakwa kepada Allah untuk tidak sembarangan menyebar berita yang ada, untuk tidak sembarangan menyebar sesuatu yang kita belum ketahui kebenarannya. Dan kalaupun kita tahu itu adalah benar, ya, kita harus pikirkan kembali apakah menyebarkannya menjadi suatu kebaikan, bermaslahat, memiliki manfaat. Ini yang harus kita perhatikan. Apalagi kalau itu dari awal kita sudah tidak mengetahui kebenarannya, itu adalah kebohongan.
Lihat apa yang akan didapatkan oleh seorang yang kebohongannya akhirnya menyebar ke seluruh penjuru dunia. Dia disiksa dengan dirobek mulutnya, dirobek bagian mulutnya, ditarik sampai ke tengkuknya, ya. Kemudian dikatakan kepada Rasulullah, adapun laki-laki dan wanita yang telanjang di atas tungku, maka itu adalah para pezina, laki-laki dan wanita. Ya, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ini menunjukkan bagi kita sekalian, ya, ancaman khusus bagi para pezina juga, laki-laki dan wanita. Dan kita saksikan di zaman kita, faktor-faktor yang menghantar kepada perzinahan itu banyak sekali. Maka sungguh maha benar Allah, maha penuh kasih sayang Allah kepada kita, ketika Allah bukan hanya melarang kepada kita berbuat zina, tapi Allah melarang juga kepada setiap perbuatan yang menghantarkan kepada zina. Allah berfirman, wala taqrabuz zina, jangan kalian mendekati perbuatan zina. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, untuk kita terhindar dari perbuatan zina, maka perangkat-perangkat, faktor-faktor yang menghantarkan kepada perbuatan zina ini pun harus kita tinggalkan, harus kita jauhi, ya. Dan banyak di zaman kita, dari percampuran antara laki-laki dan wanita yang tanpa batas, hubungan antara laki-laki dan wanita tanpa pernikahan dengan alasan untuk lebih saling mengenal atau yang disebut dengan pacaran, ya. Belum lagi minum-minuman keras. Bahkan, ya, di zaman kita ada seorang yang akhirnya berbuat zina karena hubungan yang dia jalin di di dunia maya. Di dunia maya. Ya. Dan itu banyak terjadi di zaman kita, naudzubillah, nas'alullah as-salama wal afiyah. Kalau bukanlah Allah menyelamatkan kita, maka kita mungkin menjadi orang yang celaka. Ya. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, ya, siapapun itu yang mendengar daripada kajian ini, nasihat buat kita semua di zaman yang zina ini tersebar, nampak begitu semarak dan beredar dengan luas, ya, terutama melalui media-media dunia maya, media informasi, televisi, film-film dan seterusnya, yang banyak menyerukan, mengiming-imingi serta merayu serta menyeret orang-orang yang menyaksikannya ke dalam hayalan dari perzinahan sampai akhirnya menyeretnya kepada perzinahan secara nyata. Maka hendaklah kita semua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hindari semua sebab-sebab tersebut, jauhi sebab-sebab tersebut. Kalau kita memiliki handphone yang di dalamnya telah nyata banyak yang dapat mencelakakan kita sampai jatuh ke dalam perbuatan zina, maka mungkin kita harus sabar untuk tidak memiliki atau menjauhi atau menutup akun-akun kita, ya, hingga lebih kondusif diri kita bisa menyelamatkan diri dari perbuatan zina. Dan masing-masing di antara kita mengenali keadaan dirinya. Kullu nafsin ala nafsihi basirah walau alqa ma'adhirah. Masing-masing diri itu mengenali dirinya, walaupun telah dijelaskan alasan-alasan, maka kita masing-masing mengenali diri kita, kekuatan kita, kemampuan kita, ya. Ada banyak faktor akhirnya kita tahu sesuatu itu keliru dan salah, tapi tetap jatuh dan terjerumus ke dalamnya. Maka jaga diri kita, ya. Sebelum kita jatuh, maka faktor-faktor yang menjembatani hingga akhirnya kita tergelincir harus diputus. Harus diputus. Ya, kita menunjukkan kepada Rabbul Alamin kita menginginkan keselamatan, ya, dengan usaha kita tersebut hingga Allah merahmati kita. Maka ini nasihat secara khusus di zaman di mana hal-hal yang menyeret kepada perbuatan zina nampak tersebar dengan begitu mudahnya,
ya, di tengah-tengah manusia. Jangankan orang-orang yang dewasa di zaman kita, bahkan anak-anak yang belum mengerti apa-apa, yang belum balik pun tidak sedikit, ya, arah pikirannya mengarah kepada kekotoran perzinahan ini. Naudzubillah, nas'alullah assalamatu wal afiyah, ya. Kemudian Nabi SAW dijelaskan tentang orang yang berenang di sungai berwarna merah darah itu, yang dimasukkan ke dalam mulutnya batu sehingga menenggelamkannya. Itu itu dijelaskan kepada Rasulullah, itu adalah para pemakan riba. Itu adalah para pemakan riba, ya. Yang menunjukkan riba adalah satu dosa yang memiliki ancaman khusus, bukan hanya di yaumul qiyamah tapi juga di kubur. Adapun seorang yang memiliki rupa yang sangat buruk, ya, maka diberitahukan kepada Nabi yang mulia alaihissalam, ya, yang sangat menyeramkan itu adalah Malik, penjaga neraka Jahannam, ya, penjaga neraka Jahannam. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi pelajaran inti daripada mimpi Rasulullah SAW ini, itulah diantara dampak buruk daripada perbuatan dosa dan maksiat. Sebagian perbuatan dosa dan maksiat telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW apa yang akan dialami oleh pelakunya di alam kubur dan juga di yaumul qiyamah kelak. Kemudian yang berikutnya, yang ke-24, di antara dampak buruk dosa dan maksiat. Dosa dan maksiat itu menciptakan kerusakan di daratan, di lautan, pada air, pada udara, tanaman, sayuran, tempat-tempat tinggal. Dosa dan maksiat itu membawa kerusakan bagi alam, di daratan, di lautan, pegunungan, perkampungan, kota-kota. Dosa dan maksiat itu membawa kerusakan. Allah berfirman, "Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan di darat dan lautan akibat dosa manusia, agar mereka merasakan sebagian dampak buruk dosa mereka tersebut. Semoga mereka kembali bertobat dari dosa-dosa itu karena merasakan dampak buruknya ini. Ini hadirin dalil yang menunjukkan bagi kita sekalian bahwasanya kerusakan yang ada secara material, ya, ini diantara dampak buruk dosa dan maksiat. Dampak buruk dosa dan maksiat. Walaupun Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah itu menjelaskan, ya, bahwasanya kerusakan di darat dan di lautan, dari keterangan sebagian para mufassirin, ya, maksudnya adalah kerusakan yang terjadi di perkampungan dan di perkotaan. Ya, al-barru fa ahlul amud, amal bahr fa ahlul qura war rif. Al-bar maksudnya adalah ahlul bawadi, di perkampungan-perkampungan. Bahar maksudnya adalah ahlul qura, ya, penduduk kota, penduduk kota. Jadi zaharal fasad, nampak keburukan di kampung dan di kota, di perkampungan dan di kota, ya, nampak kerusakan yang terjadi di tengah-tengah manusia. Ini akibat dosa-dosa mereka, ya. Jadi maksud al-bar wal bahar, sebagian para ulama mufassirin maknanya adalah apa yang terjadi pada manusia di perkampungan dan di perkotaan mereka, di perkampungan dan di perkotaan mereka, ya. Itu diantara tafsir sebagian para ulama. Kemudian Al-Imam juga menjelaskan di sini, ya, qultu, aku mengatakan, aradad dzunub sababul fasad alladhi dhahar, wa in arada anna al-fasad alladhi dhahar huwa dzunub nafsuha fayakunu lam fi qawlihi liyudhiqahum ba'dha alladhi amilu lamul aqibah wa ta'lil, ya. Aku berkata, yang dimaksud dengan dosa, ya, dosa adalah sebab dari kerusakan yang nyata ini. Dan kalau yang dimaksud dengan kerusakan di sini yang nyata karena dosa, wa in arada anal fasad alladzi dhahara huwa dzunub, ya. Artinya
dosa adalah sebab dari kerusakan. Kalau yang dimaksud kerusakan yang nampak ini adalah dosa itu sendiri, ya, maka lam, huruf lam pada firman Allah liyudhiqahum, ya, huruf lam liyudhiqahum ba'dalladzi amilu, maksudnya adalah lamul aqibah, lam yang menunjukkan dampak buruk, ya, sebab yang mengakibatkan dampak buruk, ya. Maksudnya, jadi makna ayat ini, kerusakan yang terjadi dari yang ada di tengah-tengah manusia adalah dosa-dosa yang ditimpakan kepada mereka, ya, akibat dosa mereka sendiri, ya. Al-Imam mengatakan walal awal fal murad bil fasad an-naqsu wasyarru wal alam yuhdithuha Allah fil ard inda ma'asil ibad fakullama ahdathu dzamban ahdatsallahu lahum uqubatan kama qala ba'du salaf kullama ahdathtum dzamban ahdatsallahu lakum min sultanihi uqubatan wa dhahir wallahu a'lam anna al-fasad al-murad bihi ad-dunub wa mujibatuha wa yadullu alaihi qawluhu liyudhiqahum ba'dalladzi amilu fa hadha haluna wa innama adzaqana asy-syai' al-yasir min a'malina falau adzaqana kulla a'malina lamma taraka ala dhahriha min dabbatin, ya. Kata Imam Ibnu Qayyim, makna dari ayat bisa kepada dua makna. Makna yang pertama, yang dimaksud dengan fasad di sini adalah kekurangan, kerusakan, ya, kerusakan yang ada di darat dan di lautan yang Allah Subhanahu wa taala jadikan karena maksiat hamba-hambanya. Setiap hamba-hambanya melakukan perbuatan maksiat, maka Allah timpakan dampak buruk itu di darat dan di lautan, ya. Makna yang kedua, yang dimaksud kerusakan di sini adalah dosa itu sendiri dan apa yang menjadi konsekuensinya, ya. Dan ini ditunjukkan oleh firman Allah liyudhiqahum ba'dalladzi amilu, untuk Allah rasakan sebagian apa yang menjadi amal mereka sendiri, ya. Jadi zaharul fasad fil barri wal bahar, nampak fasad, kerusakan, maka fasad di sini maksudnya adalah dosa, ya. Nampak dosa di kampung, di perkotaan, ini akibat buruk atau dampak buruk dari tangan mereka, untuk kami timpakan sebagian daripada amal mereka. yakni keburukan yang terjadi di tengah-tengah mereka, di antara mereka, ya dosa mereka sendiri. Dosa mereka sendiri. Ketika mereka mengalami keburukan dari orang-orang yang ada di sekitar mereka, masyarakat mereka, lingkungan mereka, ya itu dosa mereka. Ya. Dan ini seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun." Demikianlah kami jadikan orang zalim memimpin orang zalim yang lainnya karena dosa mereka. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, bagi siapa di antara kita yang mengeluhkan keburukan yang dia dapatkan dari pemerintahnya, yang mengeluhkan keburukan yang dia dapatkan dari atasannya, yang mengeluhkan keburukan yang dia dapatkan dari istrinya, yang mengeluhkan keburukan yang dia dapatkan dari anaknya, dari mertuanya, dari lingkungannya, dari tetangganya, maka lihatlah keadaan dirinya. Bisa jadi itu adalah akibat buruk dari perbuatan dosanya. Dosa yang juga dia ikut andil, sehingga dampak buruknya dia dapatkan dari orang-orang dan keadaan yang ada di sekitarnya. Ya. Ini diantara makna yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Jadi kerusakan itu bukan sekedar bencana yang ada di darat dan di lautan, tapi kerusakan keadaan yang dialami, ya, dari keadaan tempat kita hidup, dari orang-orang yang ada di sekitar kita, apa yang kita dapatkan, apa yang kita alami, dari tingginya melambung tingginya harga-harga, kesempitan hidup dan seterusnya. Enggak selalu berupa bencana seperti lautan yang terbelah, ya, gempa dan seterusnya, walaupun itu bisa masuk ke dalam bagiannya, ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dosa itu memiliki dampak buruk.
baik dampak buruk secara nyata, fisik, atau dampak buruk secara maknawi, ya. Kemudian kata Al-Imam Ibnu Qayyim juga, wa min ta'thiril ma'asi fil ard, di antara dampak buruk maksiat di atas muka bumi. Nah, barulah beliau jelaskan secara khusus tentang bencana alam, yang menunjukkan pembahasan sebelumnya beliau lebih condong bahwasannya yang dimaksud kerusakan, ya, yang terjadi adalah kerusakan yang sifatnya adalah maknawi, dari kesempitan hidup, dari keadaan yang dialami, ya, yang didapatkan oleh para pelaku dosa maksiat dari lingkungannya, sekelilingnya, orang-orang yang ada di sekitarnya, ya, satu dengan yang lainnya. Dampak yang ke-25, beliau menjelaskan ma yahillu biha minal khasafi wal zalazil wa yamhaqu barakataha. Dampak buruk dosa dan maksiat ini terjadinya al-khasaf, ditenggelamkannya ke dalam bumi, ya, bencana ditenggelamkan ke dalam bumi, ya. Kalau kita merasa bagaimana mungkin ada orang yang tenggelam di dalam bumi? Kenapa tidak mungkin? Allah telah jelaskan di dalam kitabnya. Allah telah jelaskan di dalam kitabnya, ya. Sebagian umat terdahulu, para pembangkang yang telah Allah tenggelamkan ke dalam bumi, ya. Dan bukan hanya Allah telah jelaskan dalam kitabnya dari keterangan apa yang pernah terjadi, walaupun kita tidak mengalami, ya. Maka dengan kekuasaan Allah SWT, Allah juga pernah tunjukkan kepada kita di negeri kita sendiri, bumi yang bergerak kemudian menenggelamkan, ya, melahap sesuatu yang ada di atasnya sehingga masuk ke dalam, seperti yang terjadi di Palu, ya. Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Maka jangan perkara ini kita anggap sesuatu yang jauh. Bagaimana bumi itu atau bagian atas bumi itu tenggelam ke dalam bumi? Ini pernah kita lihat. Allah sudah peringatkan, Allah sudah jelaskan, pernah terjadi. Dan dia bisa terjadi juga, ya, selanjutnya, khususnya kepada orang-orang yang zalim di atas muka bumi ini. Wa zalazil, ya, juga gempa. Wa yamhaqu barakataha, dan dihapus keberkahan apa yang ada di atas muka bumi ini. Keberkahan buah, keberkahan kehidupan, keberkahan hasil panen. Ini semua, ya, di antara dampak buruk maksiat, ya, di antara dampak buruk maksiat. Al-Imam Al-Qayyim kemudian menjelaskan, dan Rasulullah SAW pernah melewati tempat kaum Tsamud, ya, kaum Tsamud, ya, negeri kaum Tsamud pernah Nabi SAW melewati, negeri kaum yang Allah Subhanahu wa taala binasakan, ya. Kemudian Nabi SAW melarang untuk memasuki negeri kaum Tsamud itu kecuali dalam keadaan menangis. Nabi SAW juga melarang untuk meminum air dari negeri kaum Tsamud itu. Nabi SAW melarang untuk mengembalakan, ya, atau meminum dari sumur-sumur yang ada di sana, ya. Nabi SAW melarang, ya, karena dampak maksiat itu memberi dampak buruk pada tempat dan negeri yang mereka pelaku maksiat berada di atasnya. Sampai Nabi yang mulia alaihissalam melarang kita untuk memasukinya kecuali dalam keadaan menangis, menunjukkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian Nabi juga melarang untuk mengambil apa yang ada di dalamnya dari air dan seterusnya, karena itu adalah tempat yang telah Allah binasakan dengan sebab kemaksiatan manusia yang ada di atasnya, sehingga air dan tempat mereka berpijak pun terpengaruh akibat buruk dari kemaksiatan mereka tersebut, sehingga Nabi larang untuk mengambil air dari di dalamnya, ya. Ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, di antara dampak buruk dari dosa dan maksiat, ya, dijelaskan di sini oleh penulis, wa amma ta'thiru dzunub fi suwar wal khalq, ya. Dampak buruk, atau di sini masih bagian yang ke-25, ya. Tapi sebagian menghitung juga bagian hitungan yang lain, yaitu bagian ke-26, ya.
Dampak buruk dosa dan maksiat itu mempengaruhi suwar wal khalq, rupa dan bentuk, ya, rupa dan bentuk, ya. Penulis kemudian membawakan dalil di sini, Allah menciptakan Adam pertama kali tingginya itu 60 zira, 60 hasta, atau kalau kita konversi ke meter kurang lebih 30 meter. Kemudian kata Rasulullah, makhluk itu manusia sampai saat ini terus berkurang sampai ukuran kita saat ini, ya, walaupun tidak begitu jelas, ya, sisi pendalilan dari membawakan hadis ini, karena Nabi SAW tidak mengatakan itu akibat dari dosa dan maksiat. Tapi yang lebih jelas lagi adalah apa yang dibawakan hadis selanjutnya, ya, yakni hadis Nabi yang mulia salawatullah wassalamuhu alaihi, ya, di mana Nabi yang mulia alaihi wassalam itu pernah menjelaskan, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala hendak membersihkan dunia ini dari kekotorannya, dari kezaliman, tindakan semena-mena, pengkhianatan dan lain-lain yang ada di dalamnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkan dari keluarga Nabi, ya, untuk memimpin dan mengisi kepemimpinannya dengan keadilan, ya, dengan keadilan. Kemudian Allah akan turunkan Nabiullah Isa, ya, juga untuk membunuh Dajjal, ya, menghancurkan salib, ya, dan mengajak kepada Islam yang menjadi agama para nabi dan rasul ini, ya. Kemudian dan seterusnya. Kemudian Nabi menjelaskan ketika itu terjadi keadilan yang merata, keadilan yang meluas, ya, yang terjadi di muka bumi ketika zaman Al-Imam Mahdi dan turunnya Nabiullah Isa. Kata Nabi, innal isabata minan nas la yaquluna ar-ramana wa yastadhilluna biqahfiha. Ada isabah, ya. Isabah itu terdiri dari beberapa orang, jamaah, sekumpulan orang, kata Nabi SAW, dari manusia itu dapat memakan satu buah rumana, ya, delima, ya, bahkan mereka bisa berteduh di bawah daunnya. Saking berkahnya keadaan ketika itu, sampai satu buah delima dimakan orang banyak. Berkah, ya. Ini menunjukkan bagaimana keadilan, kebaikan yang terjadi di atas muka bumi dari perbuatan manusia yang ketika itu dipimpin oleh imam yang menegakkan keadilan, berefek keberkahan bagi kehidupan mereka, sehingga satu buah delima dapat dimakan orang banyak, ya, dapat dimakan orang banyak, ya. Kemudian kata Nabi SAW, wa yakunal unqut minal inab wa qraba'ir, satu tandan anggur itu harus dibawa oleh seekor onta, ya. Satu tandan itu sangat banyak sekali, sampai seekor onta yang harus membawanya, itu satu tandan. Wa inna lakhatal wahidah la takfil fi'am minan nas, sampai kata Nabi SAW, al-lakhal al-wahidah, ya, al-lakhah itu annaqa qaribatul ahad bil wiladah. Lakhah ini kata Syekh Ali rahimahullah, onta yang belum lama lahir, ya, kalau kita biasa menyebut balibul, ya, atau batibul, kambing di bawah 3 bulan. Ini onta yang baru lahir, onta masih seger, ya. Sampai kata Nabi, onta yang kecil yang baru lahir itu, ya, dimakan itu mencukupi fi'am. Ini banyak dari manusia, ya, memakan daging onta itu. Padahal dia cuman seekor anak onta kecil, dapat dimakan oleh orang banyak, cukup, ya. Nah, ini menunjukkan bagi kita sekalian pemahaman terbalik dari hadis ini. Ketika kebaikan, keadilan meluas dan tegak di tengah-tengah manusia, maka keberkahan yang terjadi dari efek dampak keadilan tersebut dinikmati oleh semuanya. Keberkahan
itu menjalar kepada makanan, minuman, buah, daging yang dimakan oleh manusia. Sedikit yang ada pada mereka bisa mencukupi banyak orang. Berarti sebaliknya, maksiat sebaliknya, itu membuat berkurang, membuat hilang barokah dari apa yang ada di atas muka bumi ini, dari makanan, buah-buahan, minuman, dan seterusnya. Ya, dulu Yahud, laknatullah alaih, ya, Allah SWT beri makanan manna wa salwa, ya, daging, ya, kepada mereka. Ya, kemudian akibat dosa mereka yang penuh dengan ketamakan, sehingga melanggar aturan dalam menikmati manna wa salwa itu, hingga akhirnya daging-daging itu berefek, daging-daging itu di kemudian hari bisa membusuk. Padahal kalau bukan karena sebab kemaksiatan mereka, daging-daging itu bisa lebih awet keberadaannya. Ya, dan ini bisa kita baca kisah manna wa salwa dalam surah Al-Baqarah, ya, yang Allah SWT ceritakan kepada kita, ya, tentang Yahud, ya, bagaimana akhirnya daging-daging setelah itu menjadi bisa basi atau bisa rusak, padahal sebelumnya daging itu begitu awetnya untuk disimpan. Ya, ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara dampak buruk daripada dosa dan maksiat, di mana dampak keburukannya menghilangkan keberkahan dari apa yang ada di atas muka bumi ini, ya, di atas muka bumi ini, ya. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan di sini dengan penjelasan menarik bagi kita sekalian. Fahadhil athar allati fil ard min athari tilkal uqubat kama anna hadhil ma'asi min athari tilkal jaraim. Ini adalah pengaruh di muka bumi, ya, sebagai dampak buruk daripada keburukan. Sebagaimana maksiat juga ini adalah dampak buruk daripada dosa atau perbuatan kezaliman semena-mena. Fatana sabat hikmatullah wa hukmuhul kauni awalan wa akhiran. Maka berkesesuaianlah, ya, hikmah Allah dan hukum ketetapannya di alam ini, di awal dan di akhir, ya. Al jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan jenis amal. Wa kanal azim minal uqubah lil azim minal jinayah, ya. Akibat buruk yang berat adalah dampak dari atau sesuai dengan keburukan dosa yang dilakukan. Ringannya dosa, maka dampaknya juga ringan. Beratnya dosa, dampaknya juga berat, ya. Dan beginilah juga Allah akan menghukumi hamba-hambanya dengan keadilan di barzakh dan di hari pembalasan nanti. Kemudian kata Imam, wa ta'ammal, perhatikan oleh kita, muqaranatas syaitan wa mahallahu wa darahu. Perhatikanlah, ya, sebagai perbandingan, ya, syaitan yaitu tempat tinggalnya, rumahnya, ya, keadaannya. Fa innahu lamma qarana al-'abd wastaula alaihi nuzi'atil barakah min umrihi wa amalihi wa qawlihi wa rizqihi wa lamma atharat ta'atahu fil ard ma atharat nuzi'atil barakatu min kulli mahallin dhaharat fihi ta'atuhu wa kadzalika maskanu lima kana al-jahim lam yakun hunaka syai'un minar ruh war rahmah wal barakah, ya. Wa ta'amal muqaranatan syaitan wa mahallahu wa daruhu. Perhatikanlah sebagai perbandingan, yaitu syaitan, tempat tinggalnya dan seterusnya, ya. Ketika syaitan itu mengiringi, mendampingi seorang hamba dan menguasai hamba, maka akhirnya keberkahan umur, amal, perkataan dan rezeki hamba itu jadi tercabut, ya. Ketika si hamba ini mengesampingkan ketaatan atau lebih mendahulukan taat kepada syaitan di atas muka bumi ini, maka keberkahan dirinya, keberkahan tempat tinggalnya, ya, itu dicabut, ya, dan itu nampak, ya, dengan sebab ketaatannya kepada syaitan. Demikian apa yang akan menjadi tempatnya di neraka jahim, ketika dia adalah tempat Allah SWT menyiksa syaitan
dan orang-orang yang durhaka, maka tempat tersebut pun sangat jauh dari rahmat, dari keberkahan. Itulah neraka jahim, ya. Jadi Imam Al-Qayyim ingin memberikan permisalan bagi kita sekalian. Begitulah keadaan yang akan didapatkan bagi orang-orang yang mengutamakan, mendahulukan syaitan, ya, untuk menjadi pendamping yang mendampingi, untuk dia taati segala apa yang menjadi was-was serta rayuannya, sehingga itu mempengaruhi keberkahan dirinya, keberkahan umurnya, keberkahan amalnya, bahkan tempat di mana dia tinggal. Dan lihat bagaimana tempat tinggal orang-orang yang mengikuti syaitan. Neraka jahim, tempat yang sangat jauh dari keberkahan, ya. Ini menunjukkan buat kita sekalian bagaimana dosa dan maksiat itu memberi efek dampak buruk bagi umur, bagi keberkahan kehidupan, bagi tempat kita menempatinya, bumi kita berpijak, dan seterusnya. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, di antara dampak buruk dosa dan maksiat yang lainnya, kata Imam Al-Qayyim, annaha, yang ke-27, annaha tudfi'u minal qalbi naral ghirah. Dampak buruk dosa dan maksiat akan memadamkan api kecemburuan dari hati seseorang, ya. Kalau ada pertanyaan, memang apa masalah api kecemburuan itu padam? Api kecemburuan yang padam dari hati seseorang itu masalah. Itu sangat bermasalah. Karena api kecemburuan itu, kalau dia ada dan ditempatkan pada tempatnya, akan membawa kepada kebaikan yang sangat banyak. Dengan sebab api kecemburuan ini, seorang berlomba-lomba dalam kebaikan. Dengan sebab api kecemburuan yang benar ini, seorang bersemangat, termotivasi untuk ibadah, ya. Dan banyak lagi kebaikan dari api kecemburuan ini. Dengan api kecemburuan ini, seorang militan di dalam beragamanya. Nah, kalau api kecemburuan ini hilang, ya, maka seorang akan menjadi seorang yang menyepelekan kebaikan, tidak semangat untuk kebaikan, dan juga menyepelekan dosa dan maksiat, karena di matanya, karena tidak ada kecemburuan, dosa dan maksiat menurutnya biasa saja, ya. Dan Nabi SAW telah menjelaskan bagi kita sekalian, seorang yang tidak memiliki api kecemburuan di dalam dirinya terhadap keburukan, Nabi ancam tidak masuk dalam surga. Rasulullah bersabda, la yadkhulul jannah dayyuth. Tidak akan masuk ke dalam surga pria dayyuth. Apa itu pria dayyuth? Pria dayyuth adalah pria yang tidak memiliki api kecemburuan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh anak-anaknya dan juga istrinya. Istri dan anak-anaknya yang melakukan pelanggaran, terutama berkait dengan kehormatan dirinya. Istrinya menampakkan aurat, tidak pakai jilbab, ya, anak-anaknya dibawa oleh orang lain tanpa dasar ikatan pernikahan yang benar. Dia tidak memiliki api kecemburuan untuk itu, akan pelanggaran yang dilakukan oleh orang yang di bawah kekuasaannya. Ini dayuth, dan diancam oleh Nabi tidak akan masuk dalam surga. Yang menunjukkan api kecemburuan itu penting untuk kita di dalam beragama, ya, di dalam beragama, ya. Akan tetapi hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibnu Qayyim ini menjelaskan api kecemburuan, ya, yang terpuji adalah api kecemburuan yang ditempatkan pada tempatnya dengan kadar yang benar. Kalau api kecemburuan ini berlebihan, ya, hingga akhirnya seorang itu tidak memandang orang lain kecuali dengan kejelekan, bermudah-mudah untuk memvonis tanpa lagi memberikan udzur, maklum, ya, memaklumi kesalahan yang dilakukan oleh orang lain untuk memaafkan mereka, apalagi mereka memiliki alasan untuk dosa mereka tersebut atau mereka telah meminta maaf. Api kecemburuan yang berlebihan, ya, yang melampaui batas, ini tidak terpuji, sehingga membuat seorang menjadi keras dan kaku di dalam mensikapi segala sesuatu. Tapi api kecemburuan yang padam ini juga nggak terpuji, sehingga membuat seorang itu jadi kering, tidak memiliki
reaktif, ya, tidak memiliki reaksi diri ketika keburukan itu terjadi, ya. Nabi yang mulia shalawatullah wassalamuhu alaihi bersabda, kata Nabi SAW, beliau bersabda, atajabuna min ghairati Sa'd la ana aghyar min wallah aghyar minni. Ketika dilaporkan kepada Rasulullah saat itu, ditanya sama teman-temannya, apa yang akan kamu lakukan kalau kamu lihat istrimu jalan sama orang lain bukan mahramnya dari laki-laki, jalan sama laki-laki lain padahal bukan mahramnya, apa yang akan kamu lakukan kalau lihat istrimu kayak gitu? Kata Sa'd, saya penggal orang itu. Dilaporkan kepada Nabi SAW, ini saat ini gimana? Istrinya jalan sama laki-laki lain, ya, yang bukan mahramnya, langsung dipenggal aja karena saking cemburunya Sa'd. Maka kata Nabi, atajabun min ghairati Sa'd, kalian heran dengan cemburunya Sa'd? Kemudian Rasul mengatakan, saya lebih cemburu dari Sa'd dan Allah lebih cemburu dari saya. Jadi Nabi tidak mencela kecemburuan yang ada pada Sa'd. Ketika dia terbakar api cemburunya melihat istrinya yang berjalan dengan laki-laki lain yang bukan mahramnya, sedangkan istrinya itu kehormatannya, yang kemuliaan dirinya, ya, yang dengan perbuatan itu melanggar dan akan mengotori kehormatannya. Ini api kecemburuan itu akan menjaga kehormatan. Api kecemburuan itu menjaga kehormatan dan kemuliaan diri, ya. Dan Nabi memuji apa yang ada pada Sa'd, ya, memuji apa yang ada pada Sa'd. Jadi api kecemburuan itu harus ada, harus dimiliki, terutama di dalam beragama ini. Tapi juga api kecemburuan harus ditempatkan pada tempatnya, berimbang. Tidak boleh berlebihan yang akhirnya membakar segala sesuatu. Dengan alasan api kecemburuan akhirnya kita tidak memberi maaf, padahal pelaku kesalahan telah meminta maaf. Dengan sebab api kecemburuan kita tergesa-gesa dalam menghukumi, padahal keadaan nyatanya tidak seperti yang kita sangka, ya. Makanya kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, perhatikan susunan sabda Nabi SAW ini untuk kita pahami api kecemburuan yang terpuji, api kecemburuan yang tercela. Kata Nabi SAW seperti ini, la ahad aghyar minallah, nggak ada seorang yang lebih cemburu dari Allah. Min ajli dzalika harramal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Karena kecemburuan Allah ini, Allah mengharamkan perbuatan keji yang nampak ataupun yang tersembunyi. Kemudian kata Nabi, wala ahadun ahabbu ilaihil udzur minallah, dan enggak ada, ya, seorang yang lebih menyukai udzur, memberi udzur, memaklumi, melebihi Allah, ya. Min ajli dzalika arsalar rusula, dengan sebab Allah menyukai memberi udzur, memaklumi, maka Allah mengutus Rasul, mubasyirin wa mundzirin, memberikan kabar gembira bagi yang taat, memberikan peringatan bagi yang durhaka, ya. Allah suka untuk memaafkan, makanya Allah tidak menyiksa begitu saja, tapi Allah utus Rasul dulu agar menjadi jelas terang, sehingga orang yang disiksa pada akhirnya mereka pun tidak akan pernah merasa dizolimi sedikit pun. Mereka akui apa yang ada pada mereka. Allah sudah memberi udzur kepada mereka dan mereka tahu nggak ada tempat lari lagi. Mereka mendapatkan apa adanya yang menjadi buah perbuatan amal mereka. Nah ini, ya, kata Imam Al-Qayyim, bagaimana Nabi SAW dalam satu penjelasan menyatukan antara al-ghirah wa mahabbatul udzur, kecemburuan dan mencintai udzur, memberi maklum. Di mana memberikan pelajaran, ada orang-orang yang ketika berlebihan dengan memberi udzur sampai akhirnya dia nggak memiliki rasa untuk maksiat. Udahlah biarin aja, dia maklumin aja, maklum anak muda, biarin mereka pacaran, biarin mereka saling kenal dulu, biarin ntar juga pulang sebentar lagi, ya, biarin paling nggak ngapa-ngapain, ya. Terus udzur diberikan padahal jelas sudah salah, ya. Kecintaan udzur yang berlebihan tanpa dibarengi api kecemburuan jadi tercela. Sebaliknya, api kecemburuan yang berlebihan tanpa ada kecintaan terhadap pemberian udzur, pemberian maaf,
akhirnya membuat seorang menjadi memiliki sikap keras, kasar dan kaku. Ya, dan tidak berusaha untuk memaklumi manusia, memaklumi orang yang berbuat salah, untuk memberikan maklum, mengajarkan mereka, membimbing mereka, tapi yang ada di matanya hanyalah menghukumi dan menghukumi. Ya. Nah, kedua-dua ini berada di kutub yang berbeda, mahabbatul udzur dan al-ghairah, api kecemburuan. Yang terpuji ada di tengah. Seorang yang memiliki api kecemburuan yang terus menyala, di saat yang sama dia juga suka untuk memberi udzur. Sehingga kesukaannya untuk memberi udzur, memberi maklum, ya, membuat dia tidak bermudah-mudah untuk menghukumi manusia, untuk tidak memberi maklum kepada mereka, ya. Dan api kecemburuan juga yang dia miliki tidak menjadikannya untuk bermudah-mudah membiarkan atau tidak marah terhadap kekejian dan kemaksiatan yang terjadi. Nah, ini yang terpuji dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim. Ya, ini pelajaran yang berharga bagi kita sekalian. Ya, banyak di antara kaum muslimin ya berada pada dua kutub yang berbeda. Ada yang satu berlebihan di dalam meremehkan, udah nggak masalah dah, semua agama sama dan seterusnya. Biarin aja pacaran dah, dia saling kenal dulu. Apa salahnya sih, ini kan hiburan-hiburan doang dan seterusnya. Ya, intinya juga pengen buat kebaikan dan seterusnya. Tapi berlebihan dalam kecintaan terhadap udzur. Ada sebaliknya, api kecemburuan yang berlebihan sehingga membuat mereka menabrak segalanya, ya, kemarahan, emosi, penghukuman yang membabi buta, ya, bahkan sampai menumpahkan darah, ya, dengan sebab api kecemburuan tanpa hak. Ini pun nggak bagus, tercela juga. Yang benar tengah-tengah, ya, memiliki semuanya, memiliki api kecemburuan dan mencintai udzur dengan porsi yang sama. Yang kedua-dua ini saling mendukung, ya. Dengan api kecemburuan tidak membuat seorang meremehkan kekeliruan, kesalahan, kekejian yang terjadi. Dengan seorang mencintai udzur, membuat dia bersikap lemah lembut untuk membimbing, memperbaiki, meluruskan, ya, dan memaafkan apa yang menjadi kesalahan manusia itu untuk mereka kembali kepada kebenaran, ya. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, walhal, ya, inti dari pembahasan adalah maksiat itu dapat memadamkan api kecemburuan. Kalau maksiat terus dilakukan, mengendap dalam diri, akhirnya perbuatan salah, perbuatan dosa menjadi sesuatu yang dianggap sepele, ringan dan mudah. Ya. Seorang contoh misalnya, seorang berbuat maksiat pertama kali mungkin akan melakukannya dengan hati yang berdebar. Dia canggung, dia merasa masih ragu-ragu untuk melakukannya. Tapi ketika maksiat itu sering dilakukan, dia ulangi lagi besoknya, dia ulangi lagi besoknya lagi, akhirnya kemaksiatan itu menjadi sesuatu yang ringan dan mudah untuk dia kerjakan tanpa canggung lagi. Karena api kecemburuan dalam diri yang menghangatkan, yang memanasi diri untuk terangkat, terhindar dari kekotoran sudah padam. Akhirnya gak memiliki rasa lagi. Dan itu jangan sampai ada. Dan sebab padamnya api kecemburuan itu adalah dosa dan maksiat yang bertumpuk, ya. Naudzubillah, nas'alullah salamata wal afiyah. Kemudian yang berikutnya, di antara akibat buruk dari dosa dan maksiat kata Imam Al-Qayyim, dhahabul haya alladhi huwa madatu hayatil qalb, hilangnya rasa malu. Sedangkan rasa malu adalah materi penting yang membuat hati itu jadi hidup. Kehidupan hati tertopang oleh satu materi yang sangat penting, yaitu apa? Al-haya, rasa malu. Sehingga membuat hati itu jadi hidup, peka terhadap keburukan, kejelekan dan kekotoran. Ya, yang menjadi materinya itu adalah rasa malu.
Kalau orang udah nggak punya malu, ya, sehingga kepekaan itu akhirnya hilang. Ya, makanya Nabi yang mulia salawatullah wassalamuhu alaihi bersabda, al-haya khairun kulluh. Rasa malu semuanya adalah kebaikan. Kalau benar rasa malu itu, maka malu itu tidak membawa kecuali kepada kebaikan. Ya. Kemudian Nabi SAW bersabda, inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahyi fasna' ma syi'ta. Di antara perkataan para nabi dan rasul yang turun temurun terus beredar di tengah-tengah manusia, ya, sehingga menjadi suatu yang suatu perkataan yang memang semua mengenalinya. Ya, ini adalah kata hikmah, perkataan para nabi dan rasul, perkataan kenabian yang ada di tengah-tengah manusia. Ya, yang sudah tidak diketahui lagi siapa yang mengawalinya karena saking terkenal dan berlangsung dari mulut ke mulut, dan ini berkesesuaian dengan fakta. Yaitu apa? Perkataan mereka, idza lam tastahyi fasna ma syi'ta. Kalau enggak malu, terserah mau ngapain. Ini perkataan yang beredar dengan manusia. Kalau kamu enggak malu, ya udah deh, terserah. Dan ini perkataan dikatakan oleh semuanya. Ya, kalau kamu enggak malu, udah terserah dah. Mau jadi bajingan, mau jadi penjahat, mau jadi bandar keburukan, udahlah, kalau malu lagi terserah. Kan begitu. Orang udah malas ngurusinnya. Ya. Yang menarik buat kita, kalau kamu nggak malu lagi, yang menunjukkan malu itu adalah faktor penting yang menghalangi, yang membentengi seseorang dari kejelekan. Nah, dosa itu membuat rasa malu jadi lenyap, jadi hilang. Ya, kalau masa malu itu udah lenyap dan hilang, maka orang nggak malu lagi berbuat dosa, nggak malu lagi berbuatan keji, nggak malu lagi dilihat orang. Bahkan ada sebagian ketika berbuat dosa, karena rasa malunya hilang, berbuat dosa di depan halayak ramai, berbuat dosa yang tadinya orang nggak lihat, dia cerita-cerita besoknya. Ya, perbuatan keji, perbuatan yang hina, udah nggak malu lagi dia. Menjilat ludah sendiri, nggak malu dia. Ludah sendiri dia jilat, muntahannya sendiri dia jilat, nggak malu. Ya udahlah, kalau nggak malu terserah. Ini perkataan para nabi dan rasul terdahulu yang turun temurun masih beredar di tengah-tengah manusia. Dan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah itu menjelaskan, kalau kamu nggak malu, terserah, lakukan apa yang kamu mau. Terdapat dua makna, ya, yang bisa terkandung di dalamnya. Makna yang pertama, perintah yang berarti celaan. Makna yang kedua itu petunjuk, ya, petunjuk, ya. Makna yang pertama, perintah yang berarti celaan, itu seperti perkataan kita dengan cara berkata, ya udah, kalau nggak malu terserahlah. Ucapan kita terserah bukan berarti nyuruh dia berbuat jelek, tapi menunjukkan kita udah nggak tahu lagi lah, nggak bakal bisa lagi, udah nggak mau usah lagi, terserah dah mau ngapain. Bukan berarti nyuruh mereka untuk terus tenggelam dalam keburukan, tapi kita udah nggak bisa lagi untuk menarik mereka dalam kebaikan. Ya, kalimat terserah ini bukan berarti perintah untuk berbuat buruk, tapi menyerah akan keburukan yang terjadi yang sudah dilakukan. Ini maknanya. Di antara makna, idza lam tastahyi fasna ma syi'ta. Kalau kamu udah nggak malu lagi, silahkan, terserah, kerjain apa yang kamu mau. Makna yang kedua, maknanya adalah petunjuk. Ini petunjuk dari Nabi. Idza lam tastahyi fasna ma syi'ta. Ini kalau ada suatu kegiatan, suatu perbuatan yang kamu melakukannya penuh dengan dada yang lapang, nggak malu, berarti itu nggak apa-apa, silahkan kerjain. Silahkan kerjain. Tapi kalau itu malu, jangan kerjain. Berarti itu adalah perbuatan yang nggak bagus. Seperti contohnya, kita laki-laki, walaupun aurat itu kan dari pusar, ya, sampai paha, ya kan. Tapi kalau kita pakai celana pendek, telanjang dada, keluar rumah, ya, malu nggak?
Padahal nggak nunjukin aurat. Untuk laki-laki itu bukan aurat. Tapi kan itu membuat malu. Ada etika. Nah, maksudnya kalau ada satu perbuatan yang kalau kamu lakukan nggak membawa rasa malu pada dirimu, ya berarti kan hatinya masih hidup. Berarti itu nggak apa-apa, silahkan. Tapi kalau itu membawa rasa malu, jangan kamu kerjain. Berarti itu bukan suatu yang patut untuk dilakukan. Jadi makna yang kedua itu petunjuk dari Nabi untuk kita mengukur perbuatan yang kita kerjakan. Dan ini tentunya hanya bagi orang yang hatinya masih hidup. Karena orang yang hatinya mati, dia nggak bakal malu lagi untuk berbuat jelek, dosa dan maksiat. Karena hatinya udah mati dan tidak memiliki kepekaan terhadap keburukan. Ya. Nah, intinya hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah SWT, ya, dosa dan maksiat itu dapat melenyapkan rasa malu. Sedangkan malu itu kehidupan bagi hati. Dan kalau rasa malu itu udah nggak ada, berarti hati itu sudah lagi nggak memiliki kehidupannya. Ya, hati itu adalah hati yang mati. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah, di antara akibat buruk dari dosa dan maksiat, annaha tud'ifu fil qalbi ta'zimar rabb jalla dzikru wa tud'ifu waqarahu fi qalbil 'abdi walabut sya'a am aba. Dosa dan maksiat melemahkan pengagungan hati kepada Allah. Ya. Melemahkan pengagungan hati, melemahkan penghormatan dan keseganan hati kita kepada Rabbul Alamin. Suka atau tidak suka, hati itu jadi melemah pengagungannya kepada Allah gara-gara dosa dan maksiat. Ya, karena kalau pengagungan, penghormatan, keseganan kepada Allah besar di dalam hati, seorang nggak akan berani berbuat maksiat kepada Allah. Ya, sebagai contoh, walillahil matsalul a'la. Ya, kita punya orang tua yang kita hormati dan kita segani. Ada satu perbuatan yang ini nggak baik. Berani gak kita ngerjain di depan orang tua kita? Atau melakukan perbuatan yang merusak kehormatan orang tua kita? Ya, yang kita lakukan merusak kehormatan orang tua kita. Ini menunjukkan kita kurang penghormatan dan pemuliaan kepada orang tua. Karena kalau kita ada penghormatan dan pemuliaan, kita nggak bakal lakukan hal-hal yang merendahkan mereka, melecehkan mereka, atau merendahkan kemuliaan mereka. Tapi ketika seorang berani untuk melakukan hal-hal yang akhirnya merendahkan seorang yang harusnya dia muliakan, berarti yang dia muliakan itu udah nggak ada lagi harga pada dirinya, di dalam dirinya. Walillahil matsalul a'la, dan bagi Allah permisalan yang lebih tinggi. Bagaimana dengan Rabbul Alamin? Bagaimana pengagungan kita kepada Allah? Bagaimana keseganan kita kepada Rabbul Alamin, rasa takut kita kepada Allah, sehingga kita berani, ya, untuk melanggar perintahnya, mengerjakan larangannya, bermaksiat kepada Allah. Di mana rasa pengagungan ini? Tidakkah kita takut kepada Allah ketika kita menzolimi hamba-hamba Allah, menzolimi seorang muslim dan muslimah, menumpahkan darah mereka, merobek kehormatan mereka, mengambil harta mereka? Tidakkah kita takut kepada Rabb mereka yang kita zolimi, yaitu Allah, pemilik mereka dan juga pemilik diri kita, yang akan menegakkan keadilan, yang dapat membalaskan keburukan yang kita lakukan dan menimpakannya kepada pelaku keburukan itu? Siapa yang bisa menolak? Siapa yang bisa menghalangi Allah ketika menginginkan keburukan kepada hambanya, menimpakan keburukan akibat dosa mereka? Ya, maka orang yang berbuat maksiat, sedikit banyaknya pengagungan, rasa takut, keseganan kepada Rabbul Alamin berkurang. Ya, bahkan bisa jadi malah hilang, bisa jadi malah hilang. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, efek dari seorang yang tidak lagi mengagungkan Allah sebenar-benar pengagungan, meremehkan Allah, kedudukannya, kebesarannya, efeknya Allah akan jadikan hati-hati manusia meremehkan dan merendahkan orang tersebut. Orang yang tidak mengagungkan Allah, dengan sendirinya Allah akan letakkan di hati-hati manusia juga tidak menghormatinya. Karena Allah
Karena barang siapa yang tidak mengagungkan Allah, Allah akan hinakan. Dan yang Allah hinakan, gak ada yang bisa memuliakan. Ya, gak ada yang bisa memuliakan. Ya. Nih, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, min ba'di uqubati hadza an yarfa Allah azza wa jalla mahabbatahu min qulubil khalq. Di antara efek buruk, ya, pengagungan kepada Allah yang berkurang pada diri seorang hamba, Allah akan angkat penghormatan dari hati-hati makhluk kepada dirinya. Allah akan jadikan makhluk memandang rendah dan hina serta remeh dirinya. Mereka yang meremehkan dan tidak mengagungkan Allah sebenar-benar pengagungan. Kalaupun dia nampak menghormati, itu hanyalah kepura-puraan atau keterpaksaan. Seperti kaum Fir'aun yang nampak menghormati Fir'aun, tunduk pada Fir'aun, taat pada Fir'aun, itu semua karena terpaksa. Dalam hati mereka, mereka pun sangat tidak menyukai dan membenci Fir'aun itu. Jadi jangan tertipu dengan pelayan-pelayan yang melayani dengan maksiat yang kita lakukan. Ketika seorang dalam hatinya tidak ada pengagungan kepada Allah, maka dengan sendirinya Allah akan letakkan peremehan kepada dirinya pada hati hamba-hamba Allah yang lainnya. Ya, makanya saya pernah menjelaskan, jangan kita takut kepada makhluk, tapi takutlah kepada Khalik yang menguasakan makhluk itu kepada kita. Jangan kita takut kepada makhluk, takutnya kepada Khalik yang menguasakan makhluk itu kepada kita. Ya, nggak perlu kita mengagungkan makhluk, tapi agungkan Khalik. Ya, jangan kita mengagungkan dan menjilat kepada makhluk, tapi agungkan Khalik yang dengan itu Allah letakkan pengagungan di hati-hati makhluk kepada kita. Ya, karena hakikat yang memuliakan, menghinakan, merendahkan Rabbul Alamin. Ya, manusia tidak memiliki bagian apa-apa untuk itu semua. Sehingga untuk apa kita menjilat mereka yang dengan itu kita jadi rendah dan hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, terakhir penulis menjelaskan di antara akibat buruk dari dosa dan maksiat, annaha tastad'i nisyan Allah li 'abdihi wa tarkahu. Ini juga di antara akibat dan dampak buruk yang sangat mengkhawatirkan. Ya, akibat dosa dan maksiat, Allah Subhanahu wa taala menelantarkan, meninggalkan dan melupakan hambanya itu. Ya. Dan Allah serahkan dia kepada penguasaan syaitan, ya, kesesatan, dan membiarkannya terombang-ambing, ya, dimakan oleh kesesatan syaitan. Maka kalau sudah seperti ini, siapa yang bisa menolong? Kalau Allah Subhanahu wa taala melantarkan kita, nggak peduli dengan kita karena perbuatan buruk dan maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita melupakan Allah, Allah akhirnya menelantarkan dan melupakan kita. Tidak menolong kita, tidak membimbing kita, tidak membantu kita, tidak memudahkan kita dalam kebaikan. Ya. Apa yang bisa kita lakukan kalau Allah Subhanahu wa taala sudah tidak peduli kepada kita? Sedangkan segala sesuatu dari kebaikan, segala sesuatu dari keburukan, Allah penentunya. Siapa yang bisa menolong kita kalau Allah SWT sudah tidak lagi mau menolong kita? Siapa yang bisa melindungi kita kalau Allah tidak melindungi kita? Siapa yang bisa menjauhkan kita dari keburukan kalau Allah SWT tidak menjauhkannya dari kita? Siapa yang bisa menyelamatkan kita dari syaitan kalau Allah SWT tidak mau menyelamatkan kita? Maka seorang di antara dampak buruk dari maksiat adalah seorang dilupakan oleh Allah SWT. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala takunu kalladzina nasullah fa'ansahum anfusahum." Jangan kalian jadi seperti orang yang lupa kepada Allah. Siapa yang lupa kepada Allah? Allah akan jadikan dirinya lupa dengan kebaikan untuk dia sendiri. Jangankan buat orang lain, buat dia sendiri dia lupa. Orang yang lupa kepada Allah akhirnya lupa daratan. Dia melakukan hal-hal yang dampaknya buruk buat dia, tapi dia nggak sadar dan dia melakukannya bahkan menganggap itu baik. Padahal kalau dia kembali kepada akal sehatnya itu buruk, itu jelek. Tapi karena Allah tutup akal sehatnya, akhirnya dia tidak menyadari keburukan yang dia lakukan. Maka janganlah kalian lupa kepada Allah sehingga Allah melupakan kalian, membuat kalian jadi lupa apa yang baik maslahat buat kalian.
Kita lihat sebagian orang yang sudah bergelimang dan bertumpuk dosa dengan kekufuran apalagi kesyirikan. Yang baik di matanya adalah buruk, yang buruk adalah baik. Dia bersemangat, bahkan berinfak, bahkan berkorban untuk mengusung keburukan, paham-paham keburukan untuk hatinya, sehingga dia nggak merasa lagi itu adalah keburukan. Allah udah melupakannya, membiarkannya terombang-ambing, ya, dan tidak menolongnya, sehingga nggak heran kalau akhirnya perbuatan dan tindak tanduknya seperti itu, memihak kepada keburukan, membela kepada keburukan, mendukung kepada keburukan, kepada maksiat, pada dosa, kepada kekufuran, kepada kesyirikan, ya, karena orang ini memulainya dengan melupakan Allah, sehingga Allah balas dengan menelantarkan dan melupakannya dan tidak memberikan taufik kepada kebaikan dan takwa, ya. Ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mungkin bisa kita sebutkan, kita pelajari di kesempatan pagi hari yang mulia ini, masih seputar akibat atau dampak buruk dosa dan maksiat. Banyak sekali, ya, dan semoga keterangan ini membuat kita takut, membuat kita jadi benar-benar mawas diri, menjaga diri kita, dan jangan sampai kita terus-menerus berada dalam kubangan kemaksiatan, dosa yang akhirnya membawa kehinaan bagi kita di dunia dan di akhirat. Semoga Allah SWT merahmati kita sekalian, menjaga diri kita, melindungi kita dari setiap keburukan, memudahkan dan memberikan taufik bagi kita dalam kebaikan dan takwa, dan semoga apa yang kita lakukan ini menjadi penguat kebaikan kita, penambah kebaikan kita, bukan sebaliknya menjadi bumerang yang akan menjadi kecelakaan dan kebinasaan bagi diri kita. Kita mohon kepada Allah SWT dengan nama-namanya yang husna, segala kebaikan dari sisinya untuk menjadikan kita seorang yang istiqomah sampai akhir hayat. Dan kita memohon semoga Allah mewafatkan kita dalam Islam, dalam iman, dalam sunnah, dan semoga Allah mengumpulkan kita bersama orang-orang yang Allah cintai dan ridhai dari para nabi dan rasul, para syuhada, sholihin, para sahabat radhiyallahu taala anhum, dan semoga Allah masukkan kita ke dalam surganya. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaihi, wa sallallahu nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.